Ya, balik lagi channel Dedi Vlog. Kali ini kita masih review sepeda. Kita kedatangan satu sepeda entry level dari Genio, yaitu Genio Breaker 2.0. Nah, ini merupakan road bike entry level yang punya harga cukup terjangkau untuk para pengguna sepeda yang mau coba road bike. Ini bisa jadi salah satu pilihan yang worth untuk dibeli. Gimana spek detailnya kita akan bahas dan cek satu persatu di video kali ini. Oke, yang pertama dari tampilan keseluruhannya ya, ini menggunakan frame alloy AL6 dengan ukuran yang saya sedang review ini adalah ukuran 47 dengan warna frame itu biru langit dan juga ada strip-strip hitam dan biru tua ya. Ini memang warnanya menarik juga dan kece buat lihat-lihat di jalan, tapi memang minusnya kalau yang warna ini tuh gampang kelihatan cepat kotor gitu loh. Noda-noda itu kelihatan banget kotor ya kalau pakai sepeda ini. Kemudian ini punya geometri all around, jadi memang untuk penggunaan santai ataupun jalan-jalan menanjak ini cocok gitu, nggak terlalu aero dan nggak terlalu nunduk. Jadi buat pengguna pemula yang masih kaku badannya itu bisa pakai road bike ini gitu. Dan ini kalau kita lihat dari dekat yang frame ini dia sudah carbon look ya, jadi sambungan antar batangan aluminiumnya itu sudah didengkul halus terus dicat, jadi kelihatan seperti karbon kecuali bagian BB-nya ya, BB-nya masih kelihatan sambungan lasnya. Memang khasnya seperti itu sih kalau yang carbon look alloy ini, jadi masih kelihatan sambungannya dan nongol ya. Kemudian untuk forknya itu sudah alloy juga AL6 rigid fork, dan untuk kualitas catnya ini udah oke banget gitu. Di sini ada campuran glossy dan juga dove-nya, warnanya biru mudanya dove, kemudian ada bagian glossy-nya di biru tuanya itu, dan finishingnya cukup baik lah ya untuk harga yang terjangkau ini. Kemudian kita beralih ke handlebar, drop barnya itu pakai bahan alloy juga, lebarnya itu 420 mm, stemnya ini juga alloy, ini kira-kira 9 cm ya, 90 mm. Brandnya brand Genio gitu. Kemudian kalau kita lihat di sini dia udah pakai seat postnya juga yang alloy, terus sadelnya ini tulisannya brand Genio. Dan ke depan kita lihat lagi di sini ada drifter, ya sudah pakai drifter dari Sensah Ignite. Ini 9 speed, sebelah kiri 2 speed, sebelah kanan 9 speed. Ini modelnya kayak punya SRAM, jadi kalau kita mau pindah-pindah gear itu cuma pakai satu tuas ini aja. Kalau mau kalau kiri ini berarti digedein ya ke gear besar, itu tinggal yang masukin yang dalam tuasnya, nanti dia akan berpindah ke gear besar. Kalau kita mau ke gear kecil tinggal geser sedikit aja, satu cetek. Nah kalau yang belakang ini sama, kalau mau ke gear besar juga ditekan lebih dalam, kalau yang mau ke gear kecil tinggal dicetek sedikit aja. Jadi kayak SRAM ya. Kemudian kita beralih ke wheel setnya ya, wheel setnya. Jadi dia pakai wheel set ukuran 700C dan profil kurang lebih sekitar 3 mili, 3 cm maksudnya. 3 cm jadi cukup tebal, cukup lebar. Dan dia pakai ban itu ban 17x28. Tapi di sini saya nggak menemukan brandnya, bannya apa gitu, jadi kurang tahu. Kemudian dengan 17x28 pun di sini forknya itu masih ada ruangan yang cukup lebar, masih bisa teman-teman kalau mau ganti ban yang lebih tebal. Dan ini pengereman dia pakai kaliper JAK, mereknya baru saya dengar juga, dengan rotor 160 dan hooknya hook Genio gitu. Jadi ini masih bisa nih kalau mau pakai yang lebih lebar nih, bannya masih bisa masuk nih, masih cukup luas.
Dan yang menarik di sini kalau nggak suka pakai disc brake, teman-teman bisa ganti ke rim brake karena di atasnya ada mountnya untuk rim brake ke bannya gitu. Nah, jadi lebih ini kan, lebih banyak opsinya gitu kan. Kemudian yang belakang juga sama, pakai mechanical disc brake dengan rotor 160 juga nih ukurannya nih. Ini jarang-jarang nih. Biasanya belakangnya kalau road bike itu 140, tapi ini saya baru ketemu yang 160 gitu. Mungkin biar lebih pakem kali ya, karena kan lebih lebar, lebih pakem, tapi lebih berat. Wheelsetnya sama, sekitar 3 cm lah ini lebar profilnya. Bannya juga 700x28. Untuk pengeremannya ya lumayan untuk full mekanik ini, bisa dibilang cukup baik dan cukup pakem. Dan dengan ini yang bagian belakang juga bisa diganti ke yang rim brake nih. Rim brake kalau nggak suka pakai kaliper bisa ganti ke rim brake gitu. Enak kan? Bagus kan? Banyak opsi. Kemudian kita ke group setnya. Sini pakai RD Sensa Ignite 9 speed. Memang ini bahannya rada plastik banget gitu ya. Nggak tahu nih kekuatannya seperti apa. Dengan sprocket 11-32T, jadi ya cukup lah buat nanjak-nanjak gitu, bisa pakai 32T. Kemudian di sini FD-nya adalah Sensa Ignite juga, dan cranknya brand Genio. Tuh, bahannya sih kayaknya alloy nih cranknya. Ini ukurannya 34-50T, ya standar, dan enak juga lah buat dibawa ngebut. Dengan BB-nya ini masih BB kotak ya, jadi BB kotak. Kalau mau yang lebih loncat teman-teman bisa upgrade nanti ya. Kemudian ini pedalnya standar, bawaan dari Genio seperti ini. Dan yang menarik, untuk Genio Breaker 2.0 ini punya chainstay ini melengkung gitu, mirip-mirip dengan chainstay-nya MTB gitu kan, kelihatan melengkung. Kalau kita lihat dari belakang itu melengkung ya. MTB kan kayak gini nih kan bentuknya chainstay-nya. Biasanya kalau road bike itu lurus gitu kebanyakan ya, tapi ini dia melengkung. Jadi memang ini Genio Breaker 2.0 ini rada-rada hybrid gitu antara road bike dengan MTB gitu. Lalu kita coba tes putaran roda wheelset belakangnya, loncarnya seperti apa dan suaranya seperti apa, yang kita dengerin aja. Seperti ini. Seperti apa peloncaran. Seperti itu bunyi jangkreknya. Seperti itu. Oke, itu kurang lebih bike check road bike Genio Breaker 2.0 ini. Overall pada saat pembelian awal memang ada beberapa PR yang perlu di setting karena bawaan pabrik itu biasanya nggak langsung pas gitu pas dirakit di rumah. Seperti kayak di jari-jari itu ada yang beberapa bagian tuh kendor, jadi perlu dibawa ke bengkel untuk dikencengin. Terus untuk settingan remnya itu perlu di setting ulang juga supaya lebih pakem. Tapi overall ini sepeda yang sangat worth to buy karena harganya termasuk yang entry level, yang terjangkau gitu untuk pemula, dan dia memberikan feel berkendara road bike yang nyaman gitu. Jadi untuk pemula nggak akan kaget banget ketika pakai road bike, karena pengalaman biasanya yang baru pakai itu dia ngerasa pegel gitu. Kalau dia salah pilih sepeda, salah pilih geometri, dia akan merasa pegel banget. Apalagi kalau yang fittingnya kurang pas gitu kan, salah ukuran, itu akan pegel. Tapi ini kalau ukuran yang dipilih pas sesuai dengan tinggi badan dan dengan posisi geometri yang all round, yang top-topnya turun ini cukup nyaman untuk dipakai untuk pemula gitu.
Dan spek yang 9 speed ini juga mantep banget gitu. Shiftingnya udah lumayan, tinggal di setting-setting aja ke teknisi kesayangan teman-teman. Ini udah enak untuk dipakai gitu. Tampilannya juga oke kan, warnanya juga oke gitu. Jadi untuk Genio Breaker ini beratnya itu sekitar 12 kiloan. Memang beratnya cukup berat ya, 12 kilo untuk road bike, tapi ya mau gimana kan, harganya nggak mahal banget gitu. Terus dia udah cukup opsional, memberikan opsi kayak dia bisa pakai rim brake gitu. Tuh teman-teman yang ada nggak suka pakai disc brake gitu kan bisa diganti nih pakai rim brake. Jadi lumayan lah gitu, worth to buy banget ini harga segitu. Beratnya ya mungkin kalau mau bikin enteng tinggal ganti beberapa part kayak stem gitu, terus handlebar, atau ganti wheel set gitu kan kalau yang punya modal lebih, cari yang lebih ringan gitu. Harganya juga ini cukup terjangkau untuk pemula. Ini kalau teman-teman beli di marketplace dia bisa dapat harga di 4.200-an. Padahal kalau harga resminya itu di websitenya ya, websitenya itu harga resminya 4.500.000. Jadi kalau beli di marketplace kayak Tokopedia, Shopee, banyak yang jual ini bisa 4.200.000 gitu. Lihat catnya bagus gitu kan, tapi lumayan lah, oke. Recommended banget teman-teman, silakan yang mau beli road bike, yang baru mau coba road bike bisa pakai yang ini. Ini saya rekomendasikan banget gitu. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.